Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun Anda berada. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita tentang teknologi akuntansi. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pentingnya teknologi akuntansi, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat saja terkait dengan teknologi akuntansi yang telah dan sedang kami kembangkan. Artinya telah sudah pada tahapan akhir, tetapi sedang karena masih akan bisa dikembangkan dalam jenis-jenis teknologi yang lain. Ya, jadi ada roadmap yang banyak sekali terkait dengan teknologi akuntansi ini. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang teknologi akuntansi yang dalam kaitannya dengan pembelajaran yang mungkin nanti akan bisa digunakan dalam pembelajaran praktikum akuntansi. Ini pada dasarnya teknologi aplikasi yang kami kembangkan FEB UGM di bawah Pusat Kajian Akuntansi Pendidikan Departemen Akuntansi itu mengembangkan memberi nama aplikasi yang disebut dengan SIDEK. Pada awalnya orang bertanya apa itu SIDEK. Mungkin bahkan ada yang generasi baby boomers ya, mengatakan jangan-jangan penggemar pemain badminton dari Malaysia dulu gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah SIDEK berasal dari singkatan Sistem Informasi Debit Kredit. Jadi dengan berpijak debit kredit, kita mencoba mengembangkan teknologi akuntansi. Memang tentu kita semua sepakat bahwa tidak bisa hanya teknologi debit kredit saja membentuk sebuah teknologi akuntansi gitu ya. Seperti hanya kalau di komputer tidak bisa hanya bilangan biner saja kemudian menghasilkan komputer yang canggih. Tetapi biner itu menjadi rootnya, menjadi jantungnya dalam pengembangan teknologi informasi. Jadi ini pun juga demikian, kita mencoba mengoptimalkan pengetahuan debit kredit yang merupakan warisan dari akuntansi sejak dulu dan masih digunakan sampai sekarang. Oke, untuk singkatnya saya akan coba share tentang PPT yang ada di sini. Jadi, saya memberi judul dengan teknologi akuntansi SIDEK Edu, sistem informasi debit kredit untuk edukasi. Meskipun sebenarnya kami pun juga sudah menggunakan SIDEK di Saku, tapi tidak dalam ranah pembahasan di sini. Oke, di sini biasanya kami menggunakan tagline ini untuk mengingatkan bahwa kita berada di era revolusi global. Ya, menyongsong era Society 5.0, maka Pusat Kajian Akuntansi Pendidikan UGM meluncurkan SIDEK Edu. Ini tampilan tengah di website kami. Nah, kemudian sifat dari SIDEK Edu ini adalah sistem pembelajaran e-learning atau LMS, khusus untuk akuntansi yang sifatnya terpadu, terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Ya, karena rasanya belum ada LMS yang khusus akuntansi dan menggabungkan antara ruang teori, ruang konsep, dan ruang praktik. Nanti akan kita tampilkan secara sekilas websitenya, ya. Saya coba demonstrasikan. Jadi dengan itu diharapkan pembelajaran akuntansi akan memanusiakan manusia melalui pengoptimalan teknologi informasi. Oke. Nah, karakteristik utamanya untuk ruang teori kami tidak bisa mengatakan LMS kami sebanding dengan LMS yang sudah ada.
Jelas kami jauh karena sumber daya manusia kami, sumber daya yang dimiliki juga terbatas, tetapi kami justru mengambil sisi positifnya. Jadi kami ambil fungsi-fungsi utama saja yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan kami juga menambahkan komponen yang tidak ada di LMS lain, yaitu apa? Terkait dengan ilustrasi penjurnalan. Jadi di ruang teori itu kita sudah bisa secara daring meminta mahasiswa untuk melakukan penjurnalan. Ya, tidak kemudian hanya multiple choice ataupun essay begitu yang sulit koreksinya, dengan ilustrasi penjurnalan dan ilustrasi pelaporan, maka kami memandang memang dua inilah sebenarnya inti dari sistem akuntansi gitu ya. Kalau posting bisa disistemkan, dimetikan. Dan kemudian evaluasi metik dan fleksibel saya kira relatif sama dengan LMS yang sudah ada. Nah, yang keunggulan lain adalah yang hampir rasanya saya belum melihat adanya ruang praktik di LMS yang khusus akuntansi. Jadi di situ ada akuntansi komprehensif, ya, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, bisa saja perusahaan perseorangan, CV, PT, go public, perusahaan nirlaba, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, memang kami tetap menguatkan bahwa penjurnalan itu harus dipahami oleh pembelajar akuntansi. Bukan hanya sekedar akuntansi, misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang digunakan untuk bisnis, itu kan sudah diambil alih fungsi penjurnalan. Tapi di SIDEK ini justru sebaliknya. Dan bahkan kemudian di ruang praktik kami bisa menghasilkan laporan keuangan yang real time. Jadi laporan laba rugi, laporan neraca itu bisa kita peroleh harian atau bahkan akumulasi harian. Saya kira itu. Nah, mungkin kemudian teman-teman mungkin bertanya, ini ya modelnya apa? Kami terinspirasi dengan penggunaan Google Map, gitu ya. Maka semua jalurnya ditunjukkan, ini pun juga begitu. Nah, dalam kesempatan izinkan saya menampilkan sekilas saja terkait dengan aplikasi SIDEK Edu. Jadi ini tampilan mukanya, kemudian ada captcha-nya, kita ketik misalnya sign. Nah, maka kemudian masuk ke tampilan yang tadi ada di slide juga gitu ya. Di sini kemudian kita bagi ada ruang teori. Kalau kita klik di ruang teori, maka ada mata kuliah, ada kuis, bank soal, ada rekap kuis, ada administrasi jurnal, ada keterangan laporan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita klik ruang praktik, ada data dasar, data-data yang dibutuhkan untuk membuat sebuah perusahaan, kemudian ada pencatatan, kita klik pencatatan, nanti ada saldo awal, ada jurnal umum, jurnal khusus, ada buku besar, buku piutang, ya. Kemudian kita klik untuk laporan, dan neraca lajur, laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan bahkan kemudian ada laporan komparasi, ya. Dan kemudian ada evaluasi praktikum yang bisa dilakukan secara metik juga. Jadi itu memang kemudian di antara kita ada yang penasaran ya, nanti ketika kita mengambil mata kuliah praktik akuntansi, akan ada user manualnya, Anda akan mendapatkan kasus-kasus yang dikerjakan dengan menggunakan SIDEK Edu ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Harapannya kami tidak hanya sekedar mengusung ide untuk teknologi akuntansi, tapi kami juga mencoba menjadi
pelopor ataupun inisiator bahwa akuntansi itu bisa diteknologikan. Demikian paparan sesi ini. Sekali lagi terima kasih kepada pembelajar muda akuntansi. Tetap semangat, mari fokus belajar akuntansi dari perspektif teknologi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.